Kami itu kan bakar satu batang lemang itu untungnya 5.000. Jadi kalau kita bisa bakar 100 batang, kami udah dapat 500.000 per harinya. Kalau udah 1 bulan, udah 15 juta lebih kurang begitu. Dari itulah kuncinya. Kalau kami bisa bakar 1.000 batang, kali aja 5.000. Itu dari lemang, belum dari tapenya. Setiap tahun menjelang Ramadan, satu ruas jalan di Desa Masjid Lama dan Desa Dahari selebar Kabupaten Batubara berubah menjadi ruang silaturahmi bagi masyarakat lewat kenduri atau biasa disebut dengan pesta tapai dan lemang. Bukan sekadar pesta kuliner rakyat saja, melainkan juga menandakan identitas budaya Melayu, pelestarian sejarah, dan kehidupan ekonomi masyarakat dari generasi ke generasi. Berawal dari sebuah tradisi jelang bulan Ramadan pada zaman Kedatukan Batubara pada abad ke-17, masyarakat pada masa itu berkumpul dan berdagang selama 9 hari di sebuah lapangan yang telah ditentukan oleh datuk penguasa. Aktivitas ini bukan sekadar perniagaan, melainkan menjadi ruang interaksi, tempat orang-orang dari luar Batubara datang, menetap sementara, dan menghidupkan suasana kekeluargaan. Mereka pun menciptakan tradisi mogang, atau makan bersama, menyambut bulan suci Ramadan. Pada waktu itu, tapai dan lemang menjadi kuliner yang diperdagangkan dalam tradisi ini. Pesta tapai di Batubara adalah budaya yang tak hanya menyatukan masyarakat, tetapi juga menjaga ingatan kolektif tentang sejarah dan identitas Melayu Batubara sejak zaman Kerajaan Batubara yang didirikan Datuk Blambangan pada tahun 1676. Inilah yang membuat Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Batubara yang kerap disapa Datuk Buyung Morna tak kenal lelah membagikan cerita tentang tradisi pesta tapai kepada generasi masa kini. Dan menurut kisah yang disampaikan oleh orang tua, kalau masalah pesta tapainya, pada generasi kedua dan ketiga, Batubara itu akibat perkembangan penduduk dan perkembangan waktu, akhirnya menjadi sekitar 6 kedatukan, 6 kerajaan, yaitu Kerajaan Tanah Datar, Kerajaan 50, Kerajaan Pangkalan Pesisir, Kerajaan Lima Laras, Kerajaan Pagurawan, dan beberapa kerajaan lagi sebelah atas sana. Jadi akibat mereka membuat pondok yang sederhana di tempat tersebut, pada malam hari tentulah terasa mereka dingin akibat hembusan angin laut. Maka pada tahun berikutnya, pedagang-pedagang yang ini yang datang dari tempat asahan tadi dan asahan atas dan sebelum tadi mengambil kebijakan sendiri dengan membawa sejenis minuman beralkohol yang sekarang disebut orang macam sejenis tua. Untuk memanaskan badan dia menghadapi serangan angin malam laut tadi. Jadi keadaan ini diketahui oleh Raja Pangkalan Pesisir, namanya Datuk Muda Jalil. Pada Datuk Muda Jalil ini adalah anak Datuk Panglima Muda, Raja pertama Pangkalan Pesisir, dan Datuk Muda Jalil ini adalah anak raja generasi ketiga Kerajaan Negeri Batubara. Jadi dia kurang puas hati sebab minuman beralkohol ini kan tak sesuai untuk orang pesisir tadi. Jadi akhirnya dia memberikan bahan-bahan untuk membuat sejenis makanan
yaitu pulut ketan untuk dijadikan tapai. Jadi pemberian tapai ini secara gratis pada masa itu disebut kenduri, dan ini berlakulah terus menerus sampai pada masa berakhirnya kerajaan sekitar pada tahun 1945. Kan berakhir masa kerajaan kan pindah masa ala Republik. Jadi pada masa Republik, karena pemerintah pusat menyatukan Kabupaten Batubara dengan menyatukan negeri Batubara dengan negeri Asahan menjadi satu daerah kabupaten, dan terjadinya revolusi sosial pada tahun 1946, kalau saya tak silap, maka terhentilah kebijakan kenduri tapai ini. Baru pada tahun setelah masa Orde Baru pada tahun 1970, keadaan ini dilanjutkan lagi, tapi dengan dilanjutkan dengan keadaan yang para pedagang itu membuat tapai dengan biaya sendiri, tidak lagi dikasih oleh raja bahan bakunya. Dan keadaan itu tetap dilakukan di tempat yang awal terjadinya di Kerajaan Pangkalan Pesisir, dan tetap menjelang bulan Ramadan. Tapi ditambah harinya menjadi 21 hari lama berjualannya. Dan disertai oleh kuliner-kuliner lain seperti lemang, kerkaras, dan bermacam kue Melayu yang lain. Pesta tapai dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Batubara setiap tahun secara turun-temurun dan swadaya. Maka setelah Kabupaten Batubara berdiri pada tahun 2007, pesta tapai itu digalakkan lagi dengan bantuan pemerintah, sehingga makin setahun makin meriah. Sehingga pada masa sekarang, kalau adik-adik saudara sekalian malam ini hadir di daerah pesta tapai, itu sangat luar biasa. Malahan baru beberapa minggu itu bukan hanya pengunjungnya selama hari ini sifatnya hanya intern orang Batubara, hari ini juga banyak datang dari kabupaten-kabupaten lain. Dari Simalungun, Tanjung Balai, Asahan, malahan ada dari Medan. Malahan 2 tahun yang lewat, saya pernah membawa rombongan dari Malaysia untuk makan tapai di situ. Yang uniknya itu hanya di Batubara yang ada pesta tapai. Begitu banyak negeri yang menyebut dia daerah pesisir, tapi hanya Batubara lah yang mengidolakan pesta tapai. Bagi para penjual tapai, resep tapai dijaga dan diwariskan. Tradisi ini menjadi sumber penghidupan sekaligus cara mewariskan nilai budaya kepada generasi berikutnya. Hal yang sama dilakukan oleh Junaidi. Pria paruh baya ini turut berjualan tapai dan juga lemang mulai dari 16 tahun lalu. Oke, nama saya Junaidi, usia saya masuk 46 tahun, tinggal di Desa Dahari Selebar. Kalau tape di sini biasanya pada umumnya bentuknya rasanya manis dan membawa hawa panas. Udah gitu bentuknya itu bulat dan warnanya hitam. Itu 3 itu yang ciri khasnya. Bulat, rasanya manis dan panas, dan bentuknya hitam, warnanya hitam. Kami itu kalau tape identik dicampur dengan santan yang khasnya asin. Rasa santannya masin. Kami bilang masih rasa masin lah. Jadi kami santan itu memang cuma kami tambah dengan garam, dimakan sama tape. Jadi manis campur asin. Pertama kali rasanya kita boleh rasa banting rasa, tapi ini rasanya untuk lidah orang Batubara kan itu. Nggak tahu kalau lidah orang tebing. Nanti salah paham pula kan begitu. Kalau rasanya lidah Batubara ini dianya sukanya lemak, asin. Kalau tidak lemak, tidak asin,
berarti bukan lemang batu bara. Kalaupun ada campuran durian, itu udah setelah 3 tahun terakhir ini. Karena kita ini mau semacam mana anak-anak yang kecil itu suka makan lemang. Tidak sebaca orang-orang tua aja. Bahannya tak sulit, cuman jauh dari sini kawasannya. Kita harus melalui perantauan orang. Ibaratnya bambu, ada spesial orang mengambil bambu. Daun pun gitu juga, kan sini pesisir pantai. Jadi kami itu banyak mengambil arah dari daerah Asahan, Simalungun, dan arah, kalau kami bilang pegunungan lah. Rasanya racikan ramuannya, kami tak mengubah dari standar zaman dahulu lemang. Kami masih mengikuti tradisi lama. Memang untungnya sangat sedikit, tapi kami bisa menjual lebih banyak. Fasilitas untuk jualan kami bangun sendiri, tapi ciri khasnya dari bambu. Kami buat dari bambu, walaupun secara dibilang nggak kokoh, tapi kami rakit sekokoh mungkin. Sama saja, kami pun masih pakai talam, masih pakai piring. Mungkin dahulunya agak mungkin dari kaca, mungkin sekarang pakai plastik aja, sama aja, penyajinya sama. Dari dapur ke pondok jualan, tapai menjadi bagian dari perputaran ekonomi masyarakat yang hidup setiap tahun menjelang Ramadan. Hal ini digerakkan oleh warga dengan mata pencarian yang berbeda, yang untuk sementara menjelma menjadi bagian dari denyut ekonomi dan budaya pesta tapai ini. Dulu saya pernah jualan kain, tapi bangkrut. Pernah juga saya jadi pengrajin tempe, bangkrut juga. Pas itu saya berusaha lah ini dari kerja lemang sama tape ini bisa menjanjikan rasanya. Karena dalam kami apabila bekerja dalam 1 bulan ini cukup makan kami setahun. Apalagi sekarang kan, makin ramai. Kalau kami berbuat betul-betul standar lah. Kalau untuk makan kami 1 tahun itu insya Allah lepas. Kalau untuk sekarang, harga sekarang 15, 20, 25 itu lemang biasa. Kalau durian dia itu 40 sampai 45 ribu. Kalau 1 batang itu mungkin kalau kita pakai standar betul paling dapat 5 ribu per batang. Sampai 3.000 sampai 5.000 lah per batang. Karena kita itu tidak mengurangi dari kelapanya, dari pulutnya, jenis pulutnya, panjang pendek bambunya. Kami nggak pernah kurangi. Untuk 1 warung aja, kami aja. Kami nggak pernah jual keluar, karena nanti bisa menimbulkan kualitasnya berbeda. Nggak boleh. Untuk desa dari Selebar, dari Indah, Masjid Lama, kami nggak boleh jualan lemang tapai bukan musimnya, karena nanti takutnya hilang tradisi itu. Meskipun berasal dari profesi yang beragam, warga desa Masjid Lama dan desa Dahari Selebar memilih berhenti sejenak, membuka lapak di depan rumah demi sebuah tradisi yang tak selalu memberi untung, tapi harus mereka jaga. Mereka sanggup meninggalkan ladang ya, meninggalkan laut ya, untuk berjual tapai. Itulah artinya, maka saya katakan tradisi tak benda tadi. Karena sangat mempengaruhi jiwa dan kehidupan masyarakat setempat. Itu uniknya. Padahal besoknya dia tak mau lagi jual tapai. Begitu nanti habis Ramadan, walaupun dia pandai buat tapai, tapi dia tidak mau lagi jual tapai. Malahan kalau kita datang ke situ, ada tapai wak. Tak ada kata. Entah kenapa dalam setahun itu 1 bulan dia pilih. Itu ikut juga dari menentukan hari itu, ikut sekarang ini Pemkab pun ikut, kepala desa ikut. Kami diundang musyawarah dulu menentukan hari. Supaya satu kata, serentak pembukaan pesta tapainya biar lebih meriah. Ada musyawarah di situ, Pak. Enggak semua, cuman ibarat mewakili lah. 20 orang dari Selebar, 20 orang dari desa Masjid Lama, lebih kurang begitu.
Untuk tahun-tahun akhir ini memang pemerintahan besar kali bagi masukan sama warga. Karena setiap malam ada hiburan dibuat oleh pemerintahan kabupaten. Pertama, hiburan untuk gratis ada tempatnya. Yang kedua, keamanan kalau untuk mengatur lalu lintas. Daftar air minum harus ada daftar menu. Jadi orang tak langsung. Di tengah tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun, pesta tapai tidak hanya dijaga oleh para orang tua. Generasi muda Desa Dahari Selebar juga turut ambil bagian, berkolaborasi dalam persiapan, pelaksanaan hingga merawat kemeriahan pesta tapai setiap tahunnya. Dari awal dulu antara generasi itu dari kalau menurut saya lah kan, pada suatu kehidupan itu kan ada 3 generasi, tua, setengah tua, pemuda kan gitu kan. Tapi dalam pesta tapai itu mereka ini selalu berkolaborasi. Dan nanti yang pada tahun ini dia muda, nanti suatu saat nanti dia udah tua tapi dia tetap melaksanakan pesta tapai kalau memang mereka tinggal di 2 desa tuh. Menurut saya mungkin ada 3 pertimbangan mereka tuh. Pertama, pertimbangan budaya. Kedua, pertimbangan sejarah, dan ketiga, pertimbangan ekonomi. Tapi kalau menurut saya, bayangkanlah ya, dalam setahun cuma ada sebulan, mana mungkin bisa mencukupi kehidupan berniaga sebulan untuk yang 11 bulan lagi. Tapi saya melihatnya makin bertambah tahun selama jadi kabupaten ini, pesta itu makin ramai. Yang selama hari ini hanya menjadi internal, hari ini udah eksternal ya. Udah sambil mancanegara. Kenapa saya katakan mancanegara? Saya sendiri pernah membawa orang Malaysia datang ke situ. Saya hari ini udah berumur 69 tahun. Kalau seandainya dipotong aja 20 tahun, berarti saya kan 49 tahun melihat pesta tapai itu. Walaupun ada yang sifatnya berhalangan atau tidak terjadi pesta tapai pada tahun tersebut. Tapi saya melihatnya terus terang aja pesta tapai itu makin berkembang. Artinya kalau dulu hanya 100 meter, hari ini udah hampir 2 kilo kiri kanan jalan tuh orang menjual tapai. Saya heran siapa sih yang makan tapai, malahan tiap malam ramai, apalagi malam Minggu dan malam Kamis. Jadi pesta tapai ini sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri berkembang. Tapi sebagaimana kita ketahui pada hari ini atau beberapa tahun belakangan ini, bukan hanya tapai diperdagangkan di situ, banyak kuliner lain dan ditambah dagang-dagang yang sifatnya kebutuhan hidup sehari-hari lah, seperti penjualan barang pecah belah, buku tulis segala macam. Tapi tetap intinya itu yang didominasi oleh tapai dan lemang. Keunikan pesta tapai kini menjadi ruang hidup bagi potensi daerah dan juga masyarakat. Hal inilah yang menggerakkan Winnie Manurung, seorang tenaga pengajar asal Kisaran, untuk terus hadir dan menyaksikan pesta tapai dari tahun ke tahun. Nama saya Dr. Andus Winnie Manurung, asal dari Kisaran, usia sekarang 57 tahun. Profesi sehari-hari sebagai tenaga pengajar. Alhamdulillah, pesta tapai ini menurut pandangan saya sangat bagus sekali. Sebab menggali potensi daerah dan sekaligus masyarakat akan terbantu ekonominya. Oleh karena itu, alangkah hebatnya kalau pemerintah daerah juga turut andil dalam mengembangkan ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Setiap ada pesta tapai, saya berusaha untuk datang kemari. Sebab dulu saya pernah sebagai tenaga pengajar di sini dan saya sudah melihat ini memang rasanya enak, kemudian potensi-potensi daerah itu bisa kita nikmati walaupun hari ini sudah cukup modern. Ada beberapa makanan yang memang kita gandrungi. Contohnya lemang, tape, kue, ada namanya karas-karas namanya, ada bubur pedas. Nah, oleh karena itu kita kecarian setiap tahun.
Kami itu kan bakar satu batang lemang itu untungnya 5.000. Jadi kalau kita bisa bakar 100 batang, kami udah dapat 500.000 per harinya. Kalau udah 1 bulan udah 15 juta lebih kurang begitu. Setelah itu kami memakai karyawan juga. Macam saya hampir mempekerjakan orang 21 orang. Setiap satu karyawan itu hampir dapat kami 3 juta lah dapatnya. Nanti pas habisnya dapat 3 juta satu kepala. Iya, baik yang masih muda, ada juga yang lebih kalau tingkat pekerjaannya berat kan itu. Tapi kalau dari itulah kuncinya, kalau kami bisa bakar 1.000 batang, kali aja 5.000. Itu dari lemang, belum dari tapenya. Tapenya sampai pulang semua ya? Oh. Sebenarnya, gimana semenjak beberapa hari pesta tapai ini, Bu? Di balik memeriahkan pesta tapai, tumbuh harapan agar warisan budaya ini tak hanya terjaga, tetapi juga mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak yang lebih luas. Kalau boleh jangan jadi kebudayaan batubara, tapi jadi kebudayaan nasional. Ya, jadi seluruh Indonesia boleh datang ke sini untuk melihat, walaupun desa kami kecil, kami gitu, tapi kami pun pengen dikunjungi dari desa-desa lain, kampung dari kota-kota lain. Harapan kita pesta tapai ini teruslah digalakkan dan lebih ditingkatkan lagi, dan peran serta pemerintah sangat diharapkan supaya tampilannya, penataannya jauh lebih menarik lagi. Jadi otomatis pengunjung dari luar daerah akan semakin tertarik, sekaligus menambah income daripada masyarakat tempatan, begitu dia. Tapi yang kita sedihkan begini, pesta tapai ini dari dulu dilakukan sekitar 2 desa ini di kiri kanan jalan. Sementara dia tidak mempunyai sarana atau tempat. Sehingga kalau udah ramai itu jalan macet. Maunya pemerintah memberikan atau membuat lokasi di sekitar itu. Tapi tidak bisa dipindahkan karena ini tempatnya sakral. Sehingga nanti gini kan, ada lokasinya sehingga ada tempat parkir, mudah untuk sanitasinya, buang air segala macam. Sekarang kita kan agak sulit, parkir aja di mana. Tapi itu pun masyarakat tetap mau diatur oleh pemerintah untuk melaksanakan pesta tapai itu dengan menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Harapan saya bagaimana seperti saya katakan tadi, kalau hari ini dia hanya merupakan event kabupaten, kalau akan datang maunya ada perhatian dari gubernur menjadikan ini situs tak bendala untuk Sumatera Utara. Kalau penting menjadi kalender nasional yang sifatnya pemerintah pusat atau menterinya bisa memasuk ini kepada situs kebudayaan pariwisata. Karena kenyataannya memang luar negeri udah mulai datang.